Selamat datang kembali di podcast Sunstar mendengarkan saya Rido Tasyukur pada segmen Vitamin Otak. Hari ini hari Jumat yang kesekian kalinya saya menemani Mitsubishi Lovers, dan di Vitamin Otak biasanya kita itu bertanya tentang perjalanan hidup ya, dari dunia otomotif ya, karena Sunstar adalah dealer yang notabene dealer nasional ya, dealer keren banget ini pokoknya. Hari ini tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, berkarir mulai dari ini, di biografi saya baca di tahun 96 ya. Sebenarnya ini luar biasa. Saya sudah tidak sabar untuk bertanya-tanya. Selamat datang Cici Fangfa. Selamat siang Pak. Selamat siang Cici. Terima kasih. Cici, ini saya panggilnya karena sudah Tidak asing lagi. sudah pernah ketemu, semua sudah akrab ya. Dan sebelum kita mencari vitamin otak untuk hari ini, bisa perkenalan dulu Cici, namanya dan asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Juliati Widodo. Juliati Widodo. Kemudian nama panggilan atau nama beken, Nama bagiannya? yaitu Fang-Fang. Fang-Fang Yang itu, lebih dikenal. itu dari mana? Nggak ada. Jadi nama lengkap nama Juliati. Kalau nama Chinese saya nama Fang-Fang. Oh itu. Dan Jadi, asal saya dari maksudnya Kudus. Kudus Jawa Tengah. asalnya dari Kudus. Kudus Jawa Tengah. Jawa Tengah. Cici Fang-Fang ini nama itu nama Chinese Cici. Betul? Artinya apa Cici? Waduh, mama saya yang tahu. Oh nggak tahu ya. Ya sebutannya Fang-Fang. Fang-Fang. Tapi nama aslinya Juliati Widodo. Juliati Widodo. Statusnya di Sunstar Motor sebagai Saat ini sales supervisor, sales supervisor. khusus di divisi truk Oh, CV. CV CV itu apa artinya CV itu? komersial. Commercial vehicle atau kendaraan Ya, niaga. Jadi sebelumnya kan dulu dari awal memang dari otomotif atau dari bidang lain? Jadi pada tahun 95 95. saya kan lulus SMA ini di Kota Kudus. Saya merantau di Surabaya, kuliah. Kemudian saya ditawarin temen, Iya. nggak mau kerja. Akhirnya saya melamar dan diterima di salah satu bank swasta di Surabaya. Jadi perbankan sebelumnya ya? Perbankan. Di bagian apa sih? Saya bagian CS pada CS. waktu itu, dan saya mendengar bahwa bank tersebut akan likuidasi. Akhirnya saya pindah ke otomotif Oh, PT Sunstar Motor ini dari tahun 96 sampai sekarang. 2026. Luar biasa. Kurang lebih 30 tahun ya. Oke, 30 tahun lebih. 30 tahun. Mungkin Pak Rido belum lahir. Saya masih bayi. Masih bayi. Ya, Mitsubishi Lovers, bayangkan 30 tahun. Cici, kalau dari hampir 3 dekade ini ya, itu dulu apa saja transisi yang sangat terasa dibandingkan dengan tahun-tahun sekarang belakangan ini dalam menjual mobil? jadi gini Pak Ya. Rido, di awal saya masuk Sunstar ini, saya ini masuk sebagai accounting. Oh, bukan sales ya dulu ya? Bukan, Oh, accounting. Lalu pada waktu Sunstar membuka Suzuki roda 2, oke. saya diperbantukan di Suzuki. Tapi nggak lama. Sunstar itu enggak ini ya, cuman Mitsubishi aja gitu, enggak? Pada waktu itu Mitsubishi aja, Tapi lalu menambah. buka Suzuki, merek Suzuki roda 2. Oh, oke. Saya sempat di situ mungkin 1 tahunan ya. Mm-mm. Lalu pindah di Sunstar Motor Jalan Sulawesi Oh, oke. di Surabaya. Oke. Di Sulawesi pada waktu itu membutuhkan tenaga untuk bagian keuangan. Accounting ya? Bukan, Oh, bukan. keuangan itu bagian apa? kasir ya. Kasir, oh kasir. Ya, Kan ada faktur, ada. betul. Saya di administrasinya. Berjalannya waktu, Iya. saya ditawarin, kebetulan pimpinan cabang saya Bu Maria
untuk menjadi sales counter. Oke. Karena Apa itu? di Sunstar Motor itu kalau nggak salah tahun 97 ya, 97, Oh, 97, 98. oke. Saya di Sunstar Motor sebagai sales counter. Mm. Di mana yang saya jual ini merek Chevrolet, Opel, kemudian Chevrolet. Oke, itu kendaraan niaga juga sih. Bukan Ya, kendaraan penumpang. kendaraan penumpang. Chevrolet sama Opel Blazer pada waktu itu. Tetapi di PT Sunstar Motor Jalan Sulawesi ini juga selain menjual merek tersebut juga menjual Mitsubishi pada waktu itu. Mitsubishi ada gitu. T120 SS, ada L300, ada truk, ada kuda pada waktu itu. Oh iya, kuda saya. Ya, saya menjadi sales counter. Tetapi pada zaman itu Pak Rido, itu kan kita jual mobil mudah, gampang. Kenapa waktu itu? Karena kan ekonomi sedang seperti Tumbuh, berkembang ya. Ya, Lalu perusahaan-perusahaan juga banyak yang baru buka dan banyak membutuhkan armada juga. itu yang kuncinya mudah ya waktu itu. Ya, jadi kita bisa jual mobil itu satu perusahaan bisa ngambil 3, ngambil 5 pada waktu itu ya. Luar biasa. Kita duduk aja, Iya. itu telepon tidak pernah berhenti. Oh, Sampai mau pulang, kita mau cek log, itu masih ada yang order. Entah itu L300, entah itu Engkel, permintaannya memang tinggi. Ya? permintaan banyak. Pada saat itu tahun sekitar 90. 96, 97 ya, 98 kita krisis moneter. Iya. Itu sempat vakum. Oke. Jadi kerja yang dulunya Senin sampai Sabtu itu kita dibagi. Jadi Senin sampai Jumat, Sabtunya gantian untuk efisiensi pada waktu itu. Dan itu artinya kebijakan dari dealer kan? Dari pusat ya, dari Dealer manajemen. atau pemerintah. Manajemen. Manajemen ya. Oh my god. Kemudian di tengah kondisi seperti itu sampai perjalanan 2026 ini sempat pernah naik lagi nggak? Artinya jualan itu jadi sempat Iya. ada lagi nggak? Di otomotif itu silih berganti, naik turun, saya sudah mengalami. Setelah ekonomi moneter, kemudian kan Indonesia ini membaik ya. Membaik. Membaik, kita juga stabil lagi. Oh, Pernah juga permintaan banyak, stoknya terbatas. Tidak ada stok, karena mungkin ada proyek ya. Proyek oke. besar di ATPM. Kemudian Iya. berjalannya waktu juga, kita juga pernah mengalami yang namanya stoknya normal, banyak. Oke, stoknya banyak. Permintaan Sedikit. sedikit. Oh, berarti sebelumnya tadi stoknya sedikit, permintaan banyak. Banyak. Itu kan biasa ya Pak Rido ya, namanya pasar. Pasar. Tapi Ya. juga pernah mengalami stoknya banyak, permintaannya sedikit. Iya, itu yang pernah saya alami. Oke. Kalau saat ini Saat ini? permintaan ya kurang ya. Yang kedua, stok-stok kendaraan juga ada proyek. Oh. Seperti yang kita alami saat ini, Iya, ada proyek. sampai kita inden-inden ya, 1-2 bulan begitu. Berarti ini masuk ini ya, kategori yang tadi ya, yang permintaan itu susul lah, banyak. Iya, naik turun ya Pak Rido ya. Karena tergantung kondisi ekonomi juga. Saat ini kan memang ekonomi juga tidak stabil. Iya, betul. Ada Apalagi sejak setelah pemilu, itu kan efeknya juga berdampak kepada semua. Iya. Permintaan-permintaan yang dulunya seperti konstruksi, seperti pertambangan, kemudian sekarang ini kan banyak berkurang. Iya. Yang kedua juga proyek-proyek banyak yang tersendat, banyak uang yang belum keluar. Iya. Tidak hanya itu, suku bunga tinggi, sehingga leasing-leasing juga sangat selektif memberikan Pinjaman. kredit kepada konsumen. Ya karena kondisi itulah, jadi kompleks. Iya.
butuh diruat nggak gitu? Kalau diruat ya namanya ekonomi ya. Karena ekonomi ya, Nah, jadi memang banyak faktor. mendunia, apalagi ada perang saat ini. Iya. Itu kan berdampak sekali. Iya, ya, inflasi, Nah, boykot gitu. Jadi konsumen saya Mm-mm. ya prihatin. Jadi gini, kalau dia sudah mempunyai ini armada, kalau selagi tidak rusak atau tidak diganti, ya itu dia pakai yang lama dulu. Itu Daripada yang dia mengeluarkan lebih banyak untuk banyak untuk beli. itu salah satu yang indikasi penurunan permintaan. Penurunan penjualan. Tapi sebagai supervisor, Cici, ini saya baca di biografi pernah juara 1 SAP regional. Itu regional itu di tingkat mana saja? Kalau regional ini kan namanya pertandingan kontes fuso kontes dari ATPM, Iya. di mana masing-masing level itu ditandingkan. Kebetulan saya ini kan di area Jawa Timur. Iya. Jadi kalau untuk Jawa Timur ini dikonteskan dengan Jawa Timur, Bali, dan NTB. Iya. Dan saya SAP ini sudah pernah ikut ya 3-4 kali ya Mas. 3-4 kali. Yang terakhir kemarin saya juara 1 regional. Luar biasa. Mando, yeah. Tapi masih regional, Mas Rido. Regional. Regional. Di situ ya kita yang dinilai tidak hanya dari segi produk knowledge. Produk knowledge itu sudah pasti. Sudah pasti ya. Karena namanya sales, saya ini kan di bidang penjualan. Itu sebagai konsultan untuk konsumen. Menggali kebutuhan konsumen, mengarahkan supaya tepat sasaran. Karena kan nilainya besar ya mobil itu. Jangan sampai konsumen tidak ngerti, kita arahkan tapi keliru. Itu fatal. Itu butuh konsultan ya. Iya, kita sebagai konsultan tidak hanya menjual. Yang kedua, yang dinilai kemarin selain saya produk knowledge, itu kan tidak mudah. Banyak step by step yang harus saya lalui. Setelah saya lulus di produk knowledge untuk tes tertulis, kemudian saya lanjut ke presentasi. Di mana presentasi ini ya kita harus dengan tim ini melakukan kesulitan apabila konsumen membeli kendaraan, si salesman ini kurang paham, kita harus bisa menjelaskan, menggali, dan mengeksekusi kebutuhan pembeli sampai SPK. Luar biasa. Berarti juara 1 SAP tingkat regional ya? Regional. Tapi luar biasa, regional itu Jatim, Bali, NTB ya, benar ya? Betul. Itu yang diambil 3. Yang diambil 3. 3. Dari sekian banyak yang ikut itu. Biasa itu. Mitsubishi Lovers kalau mau cari kendaraan atau yang butuh kendaraan niaga ya ini ya, yang misalkan butuh truk untuk logistik atau untuk apa ya, konstruksi ya, pertambangan, untuk apa ya, mengangkut apa namanya, benda berat gitu, berat ataupun ringan, perlu volume. Iya, ringan juga bisa ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan para pelanggan. Cari aja namanya C Pangpang di Sunstar Motor Ngagel Surabaya. Itu sudah tidak diragukan karena sudah juara 1 SAP regional. Tidak hanya product knowledge, tapi juga bisa menjadi konsultan kepada permintaan atau calon pembeli dengan mengarahkan kebutuhan yang benar, yang tepat sasaran. Gitu. Nah, ini kan sudah juara SAP, kemudian sudah berkarir lama. Kemudian ini statusnya sales supervisor ya. Supervisor. Gimana caranya Cici menjaga timnya supaya solid? Kebetulan ya untuk sales yang saya bawa ini ada 7 orang, Mas Rido. 7 orang ini kan masing-masing sales itu kan karakternya berbeda-beda. Kita harus lebih melakukan pendekatan agar hubungan kita dengan si sales ini bukan seperti atasan dengan bawahan. Melainkan sebagai teman agar bekerja ini bisa nyaman. Kita harus menjaga kedekatan dan kepercayaan sales kepada kita. Jadi supaya tidak ada
sekat ya. Tidak ada sekat. Tidak ada sekat. Kalau ada masalah itu semua orang pasti ada masalah. Cuman kalau ada masalah di salah satu tim itu kita harus segera ya menyelesaikan dengan cara membantu lah, mencari solusi. Jadi nggak syukur lempar aja gitu. Ya, tidak hanya kita harus menekan untuk jual target, tapi kita tidak memikirkan gimana si sales ini mungkin ada masalah, ada kendala yang dihadapi kan kita nggak tahu. Kalau kita dekat dengan mereka kan mereka pasti cerita, terbuka karena didampingi itu tadi akhirnya lebih produktif lagi. Lebih produktif. Tidak hanya itu Pak Rido. Ya, kita tidak hanya bekerja di kantor, kerja. Kita juga kadang healing tipis-tipis lah di kegiatan di luar kantor ini. Healing terakhir di mana, Titi? Healingnya terakhir di mana? Kemarin sih Tulungagung, kemudian Trawas. Saya ikut nggak jadi dah. Iya. Ya ampun, ya. Makan bareng gitu Pak Rido. Luar biasa. Ya suka duka ditanggung bersama lah. Luar biasa jadi leader ya di sales supervisor kendaraan niaga. Cece bisa berikan pesan untuk generasi yang sekarang supaya bisa awet kerjaannya, long last seperti Cece yang sudah 30 tahun teruji gitu. Gimana Cece caranya? Kalau kiat-kiat saya pribadi, saya bekerja ini kan sudah 30 tahunan. Untuk generasi muda, pesan saya, ya cintailah pekerjaanmu. Kalau kalian sudah mencintai pekerjaan, maka kamu tidak akan melirik ke kiri, ke kanan. Sudah fokus satu. Berkembanglah, maksudnya ya kita diberi amanah, tanggung jawab. Lakukan apa yang menjadi tugas kita, tanggung jawab kita. Kita harus bekerja secara tekun, kemudian konsisten. Ya, itu harus. Yang pertama tadi cintailah pekerjaanmu. Ya. Yang kedua kembangkanlah skillmu, karirmu. Yang ketiga yaitu kita harus loyal terhadap pekerjaan maupun perusahaan di mana kita bekerja. Biasa itu tadi adalah pesan untuk generasi muda, Mitsubishi Lovers atau pendengar podcast Sunstar pada siang ya, ini siang hari ini. Kalau podcast Sunstar bagus, karena apa Pak Rido? Podcast ini kan Pak Rido tahu sebagai wadah bisa bertukar pikiran, pengalaman kepada masing-masing tenaga pekerja, baik itu dari level kayak seperti sales, supervisor seperti saya, nantinya ada lagi CS, admin. Di situ kita saling sharing lah, bertukar pikiran, mencari barangkali bisa untuk inspirasi ke depannya. Amin, semoga podcast Sunstar ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita. Ya. Terima kasih untuk Mitsubishi Lover yang sudah stay tune di podcast Sunstar. Jangan lupa untuk follow, like, komen ya. Kalau di Spotify nggak ada like kayaknya. Jangan lupa follow dan komen di Spotify Mitsubishi Ngagel atau di YouTube kami di podcast Sunstar. Nah, di situ baru bisa like, comment, and subscribe. Kita semuanya pokoknya berusaha konsisten dan pelan-pelan kita memperbaiki diri. Semoga bermanfaat. Saya Rido Tasyukur dan terima kasih Cece. Ya, sama-sama Pak Rido. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.